Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Materi kelompok kami adalah Team and Coordination. Berikut nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada saya, Al-Azhar Ramadan. Kedua, Afnan Yusuf. Ketiga, Aristoteles Tambunan. Keempat, Daniel Damanik. Dan kelima, Jupriyono Gultom. Apa itu Team and Coordination? Team and Coordination adalah mengkoordinasi waktu dalam mentransfer data agar tidak terjadi ketimpangan dalam proses transfer data. Berguna untuk mengukur penundaan antar komponen terdistribusi. Menyinkronkan aliran data, misalnya suara dan video. Sebagai penanda keakuratan waktu untuk mengidentifikasi dan mengautentikasi transaksi bisnis dan serializability dalam database terdistribusi dan keamanan protokol. Time adalah sistem komputasi interaktif di mana sistem komputer menyediakan komunikasi online antar user dan sistem. User memberikan instruksi pada sistem operasi atau program secara langsung dan menerima respon segera. Coordination adalah sekumpulan algoritma yang tujuannya bermacam-macam, namun men-share tujuannya. Sebagai dasar dalam sistem terdistribusi, berupa sekumpulan proses untuk mengkoordinasi tindakan atau menyetujui satu atau beberapa nilai. Contoh kasus coordination. Contoh pada kasus mesin seperti pesawat ruang angkasa. Hal itu perlu dilakukan. Komputer mengendalikan agar setuju pada kondisi tertentu, seperti apakah misi dari pesawat luar angkasa dilanjutkan atau telah selesai. Komputer tersebut harus mengkoordinasi tindakannya secara cepat untuk berbagi hal yang penting. Dalam coordination and agreement adalah apakah sistem terdistribusi asinkron atau sinkron. Algoritma yang digunakan juga harus mempertimbangkan kegagalan yang terjadi dan bagaimana caranya untuk berhubungan satu sama lain ketika sedang mendesain algoritma. Selanjutnya di makalah ini juga akan dijelaskan mengenai masalah dalam mendistribusikan mutual exclusion, election, multicast communication, dan mengenai masalah dalam persetujuan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Afnan Yusuf. Logical clock and synchronization. Logical clock adalah software counter yang bertambah secara monoton, di mana nilainya tidak perlu menanggung hubungan tertentu ke suatu physical clock. Hampir seluruh komputer memiliki sebuah sirkuit untuk menunjukkan waktu. Pada kenyataannya, sirkuit tersebut bukanlah petunjuk waktu atau jam yang sebenarnya. Kata yang tepat untuk mendeskripsikan sirkuit tersebut adalah timer. Timer pada suatu komputer pada umumnya merupakan suatu kristal quartz yang termekanisasi. Synchronization adalah sebuah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan. Sinkronisasi adalah suatu proses pengendalian akses dari sumber daya terbagi pakai shared atau shared resource oleh banyak thread sedemikian sehingga hanya satu thread yang dapat mengakses sumber daya tertentu pada satu waktu. Sinkronisasi clock. Sinkronisasi clock adalah suatu masalah pada komputer since mengenai perbedaan waktu pada beberapa komputer atau sistem. Semua komputer memiliki rangkaian pencatatan waktu atau clock. Selalu ada sedikit perbedaan yang terjadi dan mengakibatkan perbedaan waktu pula yang disebut clock skew. Untuk mengatasi perbedaan waktu tersebut, ada beberapa algoritma yang telah dikembangkan untuk digunakan dalam sinkronisasi clock, yaitu yang pertama,
algoritma Lamport, yang kedua algoritma Christian, yang ketiga algoritma Berkeley. Algoritma untuk sinkronisasi dalam sistem terdistribusi memiliki beberapa sifat. Sifat yang pertama, informasi yang relevan tersebar di beberapa komputer. Yang kedua, keputusan pembuatan proses hanya berdasarkan informasi lokal. Peristiwa kegagalan dengan penyebab tunggal di dalam sistem harus dihindarkan. Dan yang terakhir, tidak tersedianya clock atau sumber waktu global yang akurat. Sinkronisasi clock. Sinkronisasi merupakan bagian penting untuk kerjasama dalam yang pertama pemakaian sumber daya berbagi atau sharing resource, yang kedua pengurutan kejadian, yang ketiga kesepakatan clock tersebar. Gambar di bawah menggambarkan bahwa bila waktu pada output O adalah 2144, kemudian source kodenya dimodifikasi di komputer lain yang clock-nya lebih lambat, sehingga waktu source kode adalah 2143. Karena source kode memiliki waktu yang lebih lama daripada file objeknya, maka Mac tidak akan melakukan rekompilasi. Algoritma Lamport. Menurut Lamport, sinkronisasi clock tidak harus dilakukan dengan nilai mutlak clock-nya, karena yang diperlukan dalam sinkronisasi proses-proses adalah urutan proses tersebut. Jadi yang dipentingkan adalah konsistensi internal clock, bukan apakah clock tersebut harus sama persis dengan waktu real. Clock jenis ini biasanya disebut clock logika. Syaratnya, perlu pengurutan kejadian untuk sembarang pasangan kejadian. Tidak boleh ambigu, harus diketahui keterdahuluan kejadian. Solusinya penerapan algoritma Lamport untuk pengurutan kejadian, penggunaan stempel untuk proses. Algoritma Christian. Suatu algoritma yang menganggap suatu mesin sebagai time server. Semua mesin akan menanyakan waktu yang tertera pada time server tersebut. Mesin tersebut atau time server kemudian merespon dengan waktu yang sesingkat-singkatnya dengan mengirimkan pesan berisi waktu pada saat itu atau CUTC. Pada saat pengiriman, penerima dapat men-set waktu menjadi CUTC. Kelemahannya, waktu tidak boleh berjalan mundur, dibutuhkan waktu untuk mengirim. Baiklah, slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Aristoteles. Algoritma Berkeley. Algoritma Berkeley digunakan untuk mensinkronkan clock relatif terhadap clock lainnya dan bukan terhadap master clock tertentu. Pada algoritma Berkeley, time server bersifat aktif. Time server akan melakukan polling pada setiap mesin secara berkala dan menanyakan waktu pada tiap mesin. Berdasarkan jawaban yang diberikan, time server berkomputasi dan memberikan perintah untuk mempercepat atau memperlambat waktu. Proses koordinasi pada sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi memungkinkan kita untuk saling mengkoordinasikan dan saling bekerja sama dalam melakukan aktivitas secara lebih efisien dan lebih efektif. Tujuan utama dari sistem terdistribusi dapat direpresentasikan dengan resource sharing, openness, currency, scalability, fault tolerance, dan transparansi. Proses koordinasinya yaitu dijalankan secara bersamaan atau execute currently, interaksi untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sama, mengkoordinasikan aktivitas dan pertukaran informasi, yaitu pesan yang dikirim melalui jaringan komunikasi. Aktivitas koordinasi terdistribusi, pengurutan event. Dalam manajemen koordinasi proses pada sistem tersentralisasi memungkinkan untuk menentukan urutan kejadian sebab hanya terdapat satu memori dan clock. Sejumlah aplikasi sangat menekankan urutan. Misal,
Alokasi research dapat dipakai setelah research tersebut dipesan dan dijamin bebas. Manajemen koordinasi antar proses pada sistem terdistribusi untuk menentukan urutan kejadian tidak semudah seperti sistem tersentralisasi. Karena pada sistem terdistribusi, parameter yang diperhatikan lebih kompleks, yaitu memory and clock tidak tunggal. Tidak mungkin menyatakan urutan dua kejadian, hanya dapat ditentukan partial ordering atau urutan bagian. Relasi happen before. Relasi happen before adalah suatu relasi yang memperhatikan urutan kejadian. Karena kejadian yang satu dengan yang lain saling berkait, pada relasi happen before berlaku proses-proses sekuensial. Proses sekuensial adalah semua kejadian dijalankan oleh satu pemroses atau total ordering. Hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat adalah suatu kejadian di mana pesan dapat diterima setelah pesan tersebut dikirimkan. Simbol relasi happen before. Relasi happen before. Sejumlah kejadian dapat dikelompokkan dalam relasi happen before sebagai berikut. 1. Jika kejadian A dan B berada dalam satu proses dan A dieksekusi sebelum B, maka ditulis A, B. 2. Jika A adalah kejadian pengiriman pesan atau sending oleh sebuah proses dan B adalah sebuah kejadian penerima pesan atau receiving oleh proses lain, maka ditulis A, B. Sending dilakukan sebelum receiving. 3. Jika A ke B dan B ke C, maka A ke C karena suatu event tidak dapat terjadi sebelum dirinya sendiri terjadi, maka relasi happen before tidak bersifat refleksi atau dipasangkan ke dirinya sendiri. 4. Jika dua event A dan B tidak memenuhi relasi ke R atau A tidak terjadi sebelum B dan B tidak terjadi sebelum A, maka kedua event tersebut dieksekusi bersamaan atau konkuren. Dalam artian, kondisi kedua event tersebut tidak dapat saling mempengaruhi. A ke B, ada kemungkinan A mempengaruhi B. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Daniel Damanik. Mutual exclusion adalah jaminan hanya satu proses yang mengakses sumber daya pada satu interval waktu tertentu. Sumber daya yang tidak dapat dipakai bersama pada saat bersamaan. Ada model pendekatan dalam mutual exclusion yaitu A. Pendekatan tersentralisasi atau sentralisir. Salah satu proses dipilih sebagai koordinator untuk mengatur entry ke CS. Kedua, menggunakan pesan request reply release untuk masuk ke CS. Simbol plus menjamin mutex dapat menjamin fairness atau no starvation. Kemudian simbol strip jika koordinasi gagal perlu dipilih kembali. B. Pendekatan terdistribusi penuh atau fully distribute. 1. Untuk masuk ke CS, terus mengirimkan pesan request atau P dan TS ke semua proses. 2. Pengiriman reply oleh PI ke PK. 3. Jika P sedang berada di CS, reply ke PK ditunda. 4. Jika PI tidak akan masuk ke CS, reply langsung dikirim ke PK. 5. Jika PI akan masuk ke CS dan TS dalam kurung PI lebih ke TS dalam kurung PK, maka reply ke PK ditunda. Simbol plus menjamin mutex, bebas deadlock dan starvation. Kemudian jumlah pesan minuman 2 dalam kurung N negatif 1. Proses harus tahu identitas semua proses lain. Tidak berfungsi jika ada proses yang gagal. Mengganggu proses lain yang tidak akan masuk ke CS. C. Pendekatan token passing. Menggunakan satu token yang beredar di antara proses
Kedua, hanya proses yang memiliki token saat itu yang dapat masuk ke CS. 3, syarat adanya lingkaran logik yang menghubungkan semua proses. Keempat, menjamin mutex bebas starvation. Kelima, jika token gagal perlu digenerate kembali. Jika proses gagal perlu dibentuk ring logik baru. Atomisitas. Tiap situs memiliki koordinator transaksi yang berfungsi menjamin atomisitas eksekusi transaksi dengan cara memulai eksekusi transaksi. Kedua, memecah menjadi beberapa subtransaksi dan mendistribusikannya pada situs-situs yang cocok untuk dieksekusi. Ketiga, mengkoordinasikan terminasi transaksi, commit atau abort. Dan terakhir, tiap situs menyimpan log untuk tujuan recovery. Protokol to pass commit dalam kurung 2 PC. Semua situs yang mengeksekusi transaksi T harus memiliki hasil akhir yang sama, atau commit atau abort. Jika T adalah transaksi yang diinisiasi pada situs SI dengan koordinator CI, maka setelah transaksi selesai, CI memulai protokol 2 PC. Fase yang pertama, C mengirimkan pesan ke semua situs yang mengeksekusi T untuk mengetahui transaksi commit atau abort. Yang kedua, C menentukan hasil akhir transaksi setelah menerima respon dari semua situs. Transaksi commit jika semua situs memberi respon commit. Protokol to pass commit atau 2 PC. Penanganan kegagalan pada 2 PC. Salah satu situs yang berpartisipasi, yaitu masalah situs yang selesai melakukan recovery harus memeriksa log untuk menentukan status transaksi. Jika commit situs melakukan redo dalam kurung T, jika abort situs melakukan undo atau T. Kegagalan pada koordinator. Masalah situs yang berpartisipasi harus menentukan nasib T. Jika salah satu situs berisi record, maka koordinator akan mengikuti hasilnya. Jika ada situs yang belum berisi, maka koordinator tidak dapat memutuskan. Kegagalan pada jaringan, yaitu masalah pesan yang dikirimkan tidak sampai. Jika beberapa link terputus, dapat dilakukan partisi jaringan. Konkurensi kontrol. Manajer transaksi berfungsi mengelola eksekusi transaksi yang mengakses data, menyimpan log untuk tujuan recovery, berpartisipasi dalam skema kontrol konkurensi untuk mengkoordinasi eksekusi transaksi. Protokol locking. Skema non-replikasi, tiap situs memiliki satu manajer log lokal untuk mengelola permintaan log atau unlock data yang disimpan pada situs tersebut. Yaitu ada 2 sederhana, penanganan deadlock lebih rumit karena tidak ditangani oleh satu situs. Pendekatan koordinator tunggal. Ada manajer log tunggal yang berada pada salah satu situs untuk menangani permintaan log atau unlock data. Yang pertama, read dapat dilakukan pada situs mana saja yang menyimpan data. 2, write dilakukan pada semua replikasi. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh saudara kita Jupriyono Gultom. Baik, saya akan melanjutkan presentasi membaca dari kelompok kami. Konkurensi kontrol. Protokol mayoritas. Tiap situs memiliki log manager yang mengolah data dan duplikat data yang disimpan pada situs tersebut. Log manager menentukan log yang dapat diberikan. Transaksi THD, data tidak dimulai sebelum kunci dari mayoritas replika diperoleh. Penanganan terdesentralisasi. Penanganan deadlock perlu modifikasi rumit. Penanganan deadlock. Deadlock prevention. 1. Pencegahan. Faktor-faktor penyebab deadlock yang harus dicegah untuk terjadi. 4 faktor yang harus dipenuhi untuk terjadi deadlock. Mutual exclusion, pemakaian resources. Hold and wait, cara menggunakan
resources. No preemption resolution. Otoritas atau hak circular wide. Kondisi saling menunggu. Jika salah satu bisa dicegah, maka deadlock pasti tidak terjadi. B. Deadlock detection. Mencegah dan menghindari dari deadlock sulit dilakukan. Kurang efisien dan utilitas sistem. Sulit diterapkan, tidak praktis, boros resources. Mengizinkan sistem untuk masuk ke state deadlock. Gunakan algoritma deteksi jika terjadi deadlock. Deteksi melihat apakah penjadwalan pemakaian yang tersisa masih memungkinkan berada dalam safe state atau variasi safe state. Skema recovery untuk mengembalikan ke safe state. Algoritma pemilihan. Algoritma Bully adalah Gracia Moliana 1982. Algoritma yang mengizinkan proses mengalami touch pada saat terjadi pemilihan atau election, meskipun pengiriman pesan antara proses adalah reliable. Ada 3 tipe pada algoritma ini, yaitu election message digunakan untuk pemberitahuan akan adanya pemilihan. Answer message merupakan jawaban dari election message. Koordinator message digunakan untuk memberitahukan identitas dari proses pemilihan. 2. Algoritma ring. Tujuan dari algoritma ini adalah untuk memilih sebuah proses tunggal yang disebut koordinator, yang merupakan proses dengan identifier terbesar. Perbedaan model sinkronisasi dan asinkronisasi. Sinkron yaitu sebelum seluruh proses transaksi update dinyatakan selesai. Data yang telah dimodifikasi disinkronkan ke setiap duplikatnya. Proses ini harus menunggu hingga data di tempat penyimpanan duplikat selesai ditulis sebelum dilakukan perubahan lainnya sehingga menjadi lebih kompleks. Asinkron yaitu copy data diperbarui secara periodik berdasarkan data utama yang diperbarui. Proses penulisan data selesai tanpa perlu menunggu penulisan data di tempat penyimpanan duplikat selesai. Proses ini memang meningkatkan kinerja sistem, namun risikonya inkonsistensi data bisa terjadi. Baik, kami dari kelompok 6 sudah selesai mempresentasikan. Sekian dan terima kasih. Terus rekornya gimana, Bang? Matikan sendiri. Matiin aja Bang. Stop aja Bang. Stop, terus nanti waktu udah keluar terapa sendiri dia tuh Bang. Terkonvert sendiri nanti tuh. Ada Oke. prosesnya tuh. Tunggu sampai 100 Bang.